Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel belajar online, solusi belajar di era digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini Bu Fitri akan membahas soal teks persuasi bagian yang kedua, tentunya review dari materi teks persuasi bagian kedua di video sebelumnya. Kalau begitu, langsung saja kita mulai pembahasannya. Pembahasan soal teks persuasi bagian kedua, yaitu kompetensi dasar 3.14 dan 4.14. Soal nomor 1. Bacalah teks persuasi berikut. Aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti, baik yang tradisional maupun semi-modern, masih sangat marak. Di Kabupaten Bungo, Merangin, dan Sarolangun, aktivitas ini terjadi. Padahal aparat TNI dan Polri telah berusaha meredamnya. Di Sarolangun, aktivitas penambangan ini sudah merambah ke hampir seluruh kecamatan. Salah satunya Kecamatan Limun, tepatnya di wilayah hulu Sungai Batang Limun. Daerah ini terdiri atas 6 desa yang dikenal nama marga X Bukit Bulan, yaitu Desa Mersip. Di saat aktivitas peti sudah tidak terbendung, ekskavator telah menjadi alat utama meraup emas dalam porsi banyak. Sebelumnya, di Kecamatan Limun bebas dari aktivitas peti karena sebagai daerah penyangga, selain di Lubuk Larangan sebagai pembudidayaan ikan sema. Namun, kondisi saat itu sudah terbalik. Justru peti sangat menjamur saat ini. Akibat aktivitas ini, air sungai menjadi keruh, kental, dan pekat bercampur lumpur. Kondisi ini ditakutkan akan mengancam populasi ikan sema. Air keruh bercampur air raksa yang digunakan penambang emas dapat membunuh ikan yang sengaja dibudidayakan Pemkat Sarolangun lewat disnakkan. Jika tidak cepat ditindaklanjuti, ikan sema yang menjadi idola masyarakat Sarolangun dikhawatirkan akan punah. Jangan biarkan aktivitas peti yang hanya menguntungkan sejumlah orang tetapi merusak alam. Kapolres Sarolangun, AKBP Budiman BP, lewat Kasat Reskrim AKP Soeharto, dikonfirmasi terkait maraknya aktivitas ini mengatakan pihaknya telah bekerja secara maksimal dalam menertibkan peti. Pihaknya sedikit kesal karena pelaku yang telah diamankan justru dibebaskan saat di Pengadilan Negeri atau PN Sarolangun. Menurutnya, 2 pelaku peti maupun penada emas hasil penambang yang diamankan beberapa bulan lalu sudah cukup bukti. Dengan demikian, kedua pelaku selayaknya diberi hukuman. Struktur rekomendasi pada teks persuasi tersebut ditunjukkan oleh paragraf. Paragrafnya ada 5 ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira struktur rekomendasi pada teks persuasi tersebut adalah, Bu Fitri ingatkan lagi atau review materi sebelumnya. Rekomendasi itu adalah struktur teks persuasi yang ketiga atau terakhir ya. Jadi teks persuasi itu strukturnya ada pertama yaitu tesis, isinya tentang topik pembahasan yang akan dibahas dalam teks persuasi. Yang kedua adalah argumen, yaitu pendapat-pendapat dari seseorang yang mendukung ide pokok atau tesis. Kemudian struktur yang ketiga adalah rekomendasi, isinya adalah ajakan, bisa berupa saran, bisa berupa pertimbangan, arahan, dan lain sebagainya yang intinya adalah mempengaruhi atau mengajak seseorang, ya. Jadi, rekomendasi itu isinya adalah ajakan. Berarti
Apa ya anak-anak kira-kira kalau misalkan struktur teks persuasi atau struktur rekomendasi itu ada di bagian yang terakhir, berarti kita lihat teks di soal itu bagian terakhir, bagian akhir-akhir ya, entah itu kalau misalnya paragrafnya 5, berarti tidak ada salahnya kita melihat di paragraf 4 atau paragraf 5, gitu ya. Kita lihat, kalau misalnya kita melihat di paragraf keempat, tampaknya belum ada ajakan ya anak-anak. Kita lihat di paragraf yang kelima, pihaknya sedikit kesal karena pelaku yang telah diamankan justru dibebaskan saat di Pengadilan Negeri atau PN Sarolangun. Menurutnya, dua pelaku peti maupun penada emas hasil penambang yang diamankan beberapa bulan lalu sudah cukup bukti. Dengan demikian, kedua pelaku selayaknya diberi hukuman. Nah, di sini itu ada sebuah saran, ya. Di sini ada sebuah saran. Dengan demikian, kedua pelaku selayaknya diberi hukuman. Berarti ada pendapat yang dijelaskan di paragraf kelima bahwa orang-orang atau pelaku yang sudah diamankan itu sebaiknya, seharusnya, selayaknya diberi hukuman. Berarti itu merupakan sebuah saran, ya. Saran berarti rekomendasi sudah jelas ada di paragraf kelima atau terakhir ya. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 2, teks pada soal sama dengan soal nomor 1. Berarti Bu Fitri tidak perlu membaca lagi. Langsung ke soal. Struktur tesis pada teks persuasi tersebut ditunjukkan oleh paragraf tesis, yaitu struktur yang pertama dalam teks persuasi. Isinya tentang ide pokok, ya, tentang topik, permasalahan yang sedang atau akan dibahas dalam teks persuasi tersebut. Tentunya akan dibahas di argumen dan rekomendasi ya. Berarti kalau tesis itu ada di struktur bagian awal atau pertama, berarti kita lihat paragraf yang awal ya. Aktivitas penambang emas tanpa izin atau peti, baik yang tradisional maupun semi modern, masih sangat marak. Di Kabupaten Bungo, Merangin, dan Sarolangun, aktivitas ini terus terjadi. Padahal aparat TNI dan Polri telah berusaha meredamnya. Berarti ini ada sebuah topik ya, ada sebuah permasalahan atau inti permasalahan yang akan dibahas dalam teks persuasi, yaitu ada aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti ya. Berarti itu sebuah permasalahan, berarti itu sebuah ide pokok ya yang bisa dibahas, yang akan dibahas dalam teks persuasi. Berarti kita ambil yang paragraf yang pertama, karena isinya apa? Isinya sudah sesuai dengan isi yang dimaksud di buku ya, yang sudah dimaksud di materi Bu Fitri yang sebelumnya, bahwa tesis itu adalah isinya ide pokok atau inti permasalahan atau topik yang akan dibahas dalam teks persuasi. Jadi permasalahannya sudah tahu, yaitu aktivitas penambangan emas, berarti ada di paragraf yang pertama. Struktur tesisnya berarti ada di paragraf ke-1 yang A. Lanjut. Soal nomor 3. Perhatikan penggalan paragraf persuasi berikut. Penggunaan pupuk kimia menguntungkan masyarakat, khususnya petani. Pertumbuhan tanaman relatif cepat dan memberikan hasil panen melimpah. Akan tetapi, dampak negatif yang ditimbulkan oleh pupuk kimia sangat berbahaya bagi lingkungan. Selain itu, penggunaan pupuk kimia membuat hasil panen mengandung bahan kimia. Oleh sebab itu, hendaklah kita menghentikan penggunaan pupuk kimia. Marilah kita beralih menggunakan pupuk ramah lingkungan seperti kompos. Penggalan paragraf tersebut termasuk struktur teks persuasi bagian. Nah, ini sudah terlihat ya anak-anak di kalimat yang terakhir ya, itu ada sebuah hendaklah,
marilah, itu adalah tanda-tanda dari ajakan ya, atau pengaruh yang sedang dipengaruhkan oleh si penulis terhadap pembaca. Berarti kalau misalkan ada kata kunci itu, strukturnya adalah rekomendasi yang D. Oke. Soal nomor 4. Bacalah teks persuasi berikut. 1. Rokok merupakan teman akrab yang memberikan dampak negatif dan merugikan bagi pengisap atau pecandunya. 2. Akibat merokok, tubuh kita dirongrong sehingga tanpa kita sadari menjadi rentan terhadap penyakit dan terasa semakin menua. 3. Di samping itu, kondisi perekonomian juga menjadi tidak seimbang, besar pasak daripada tiang. 4. Jumlah pengeluaran bertambah untuk membeli rokok yang seharusnya dapat ditabung untuk hari esok. 5. Oleh karena itu, kurangi dan berhentilah merokok agar hidup menjadi lebih baik. Jika dilihat dari struktur teks persuasi, bagian tesis atau gagasan umum terdapat pada kalimat. Biasanya tesis itu berisi tentang ide pokok, ya, ide pokok. Berarti dia menjelaskan secara umum yang bisa nantinya akan dijabarkan atau dijelaskan lagi di kalimat setelahnya. Ada kalimat, kalau misalkan gagasan umumnya atau yang diambil dari kalimat utamanya di kalimat 1, berarti kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima merupakan kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Ya. Berarti kira-kira gagasan umumnya ada di kalimat ya, ada yang tahu ya. Kalimat pertama atau ke-1, rokok merupakan teman akrab yang memberikan dampak negatif. Di sini itu berarti sudah dijelaskan ya, maksudnya sudah terlihat bahwa ini adalah kalimat umum, bahwa ini bisa dipendekkan atau diindikan menjadi gagasan utama yang nantinya bisa dijelaskan di kalimat-kalimat penjelas atau gagasan-gagasan penjelas. Berarti karena bagian tesis itu adalah gagasan umum, berarti jawabannya adalah tesis itu terdapat pada kalimat ke-1. Oke. Soal nomor 5. Cermati paragraf berikut dengan saksama. Sebagian ahli berpendapat mata adalah barometer kesehatan tubuh secara keseluruhan. Masalah perut, punggung, dan bahu dapat menyebabkan ketegangan tubuh yang akhirnya naik ke mata, menyebabkan otot-otot mengencang. Jika organ tubuh lain tidak berfungsi secara tepat, nutrisi, sirkulasi, dan energi ke mata juga tak akan sehat. Ini ada kalimat rumpang ya anak-anak. Kalimat persuasi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, kita lihat kalau misalnya ada kalimat rumpang seperti ini, kita lihat kalimat sebelumnya, atau kalau perlu ya seluruhnya, tapi kita lihat di kalimat sebelumnya dulu ya. Kita baca lagi. Jika organ tubuh lain tidak berfungsi secara tepat, nutrisi, sirkulasi, dan energi ke mata juga tak akan sehat. Berarti ini isinya akhir ya, berarti isinya bisa ajakan. Karena ini teks persuasi. Kita lihat ajakannya, ada semuanya ajakan. Kalau kalian pilih yang mana? Yang cocok? Ya. Yang cocok adalah B. Karena kalau dilihat dari A, C, D, itu memang kalimat ajakan, tapi dia tidak sambung dengan kalimat sebelumnya di soal. Jadi kalau kita gabungkan, jika organ tubuh lain tidak berfungsi secara tepat, nutrisi, sirkulasi, dan energi ke mata juga tak akan sehat. Oleh karena itu, usahakan lebih rileks, hindari stres, berolahraga, dan makanlah yang bergizi, yang sehat untuk penglihatan. Nah, ini berarti sudah pas ya anak-anak ya. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 6. Perhatikan penggalan paragraf persuasi berikut.
Sumpah yang telah diikrarkan pemuda-pemudi terdahulu sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Bangsa yang memiliki banyak pulau, ragam budaya, dan perbedaan lainnya. Para pemuda tanggal 28 Oktober 1928 telah mengikrarkan diri bertanah air, berbangsa, dan berbahasa satu Indonesia. Ini ada kalimat rumpang lagi. Kalimat ajakan yang tepat untuk melengkapi penggalan paragraf persuasi tersebut adalah, kita lihat di kalimat sebelumnya. Para pemuda tanggal 28 Oktober 1928 telah mengikrarkan diri bertanah air, berbangsa, dan berbahasa satu Indonesia. Berarti di sini masih ada hubungannya dengan ikrar dan pemuda ya. Yang paling cocok, pertama kita lihat cari yang ajakan dulu ya, yang kalimatnya ajakan ada di C, D. Sebagai generasi penerus bangsa sudah sepantasnya kita bangga. Semuanya ajakan ya, tapi yang ada kata kuncinya ada A, C, D karena ada kata marilah. Kita lihat, ataukah di salah satu A, B, C, D, atau kalian sudah ada yang menebak? Ya, jawabannya A. Jadi kita gabung ya. Para pemuda tanggal 28 Oktober 1928 telah mengikrarkan diri bertanah air, berbangsa, dan berbahasa satu Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita menjaga kesatuan negeri ini agar tidak terjadi perpecahan. Nah, perpecahan itu ada hubungannya anak-anak dengan kalimat yang sebelumnya, yaitu bahwa pemuda ini itu telah mengikrarkan diri. Intinya dia berusaha untuk tidak melakukan perpecahan ya. Ikrarnya isinya adalah bertanah air, berbangsa, dan berbahasa satu Indonesia. Jadi yang lebih cocok ya yang A. Karena kalau kita lihat, kalau sama-sama ada kata ajakannya marilah. Kalau C, marilah kita bersama-sama menciptakan perdamaian di antara perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, itu sedikit tidak sambung ya dengan soal atau kalimat sebelumnya. Kalau yang D, marilah kita bekerja sama memajukan negara Indonesia tercinta agar tidak tertinggal. Nah, ini tidak ada hubungannya sama sekali karena ini bicaranya atau topiknya tentang pemersatu bangsa, begitu ya. Yang D ini kurang ajakannya kurang terlihat atau kurang secara gamblang. Sebagai generasi penerus bangsa sudah sepantasnya kita bangga. Kalau bangga saja tapi tidak melakukan sesuatu berarti sama saja tidak ada, begitu ya. Jadi belum ada hubungannya dengan kalimat yang sebelumnya. Jadi yang lebih tepat jawabannya yang A. Soal nomor 7, perhatikan gambar berikut anak-anak. Ada tulisannya atau ada kalimatnya. Gunakan lampu hemat energi dan lampu bila tidak digunakan. Soalnya, kata yang sesuai untuk melengkapi kalimat persuasif pada gambar tersebut adalah gunakan lampu hemat energi dan ini berarti dia akan mematikan. Gunakan lampu hemat energi dan lampu bila tidak digunakan. Berarti lampu jika tidak digunakan itu harus dipadamkan. Berarti kalau kita coba di gambar atau di kalimat pada gambar, gunakan lampu hemat energi dan padamkan lampu bila tidak digunakan. Gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada shampoo ya anak-anak ya. Namanya shampoo Miri. Dengan Miri, rambut berkilau hitam. Kalimat persuasif sesuai gambar tersebut adalah kira-kira A. Sampo Miri dapat menyehatkan akar rambut. B. Dengan menggunakan sampo Miri rambut akan menjadi selembut sutra. C. Gunakanlah sampo Miri agar rambut tampak lebih sehat dan ikal. D.
Gunakanlah sampo miri agar rambut tampak berkilau hitam. Kalau kita lihat pada gambar, ada tulisan berwarna kuning, sampo miri ini. Dengan miri, rambut berkilau hitam. Berarti sudah jelas ya anak-anak, jawabannya di antara A, B, C, D, yaitu yang D. Jadi harus sesuai gambar ya. Gunakanlah sampo miri agar rambut tampak berkilau hitam. Begitu. Soal nomor 9. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. Membuat kerangka karangan. 2. Menulis karangan. 3. Menentukan topik. 4. Mengumpulkan bahan. 5. Menentukan tujuan. Paragraf persuasi dapat disusun dengan urutan. Nah, ini ada di materi yang sebelumnya ya anak-anak, kalian bisa melihat video Bu Fitri dengan materi teks persuasi yang bagian pertama. Itu sama dengan Bu Fitri mereview atau kalian mereview materi yang sudah Bu Fitri jelaskan untuk menjawab soal di pembahasan bagian pertama ini. Jadi silakan dilihat video yang bagian pertama. Di situ sudah Bu Fitri jelaskan, ini adalah langkah-langkah untuk menyajikan atau menulis teks persuasi ya. Antara kalian lihat di video pertama dan video kedua, tapi sebaiknya dilihat di video yang pertama. Paragraf persuasi dapat disusun dengan urutan. Pertama ya, menentukan topik dulu. Kemudian setelah menentukan topik, ada yang tahu? Ya, kalau kita lihat jawabannya menentukan topik. Kemudian setelah kita menentukan topik, kita sudah menentukan permasalahan atau inti yang akan dibahas dalam teks persuasi. Kemudian kita menentukan tujuannya. Apa tujuan kita membuat teks persuasi ini? Kemudian baru kita membuat kerangka karangan supaya karangan yang kita buat atau teks yang kita buat tadi itu tidak melenceng jauh dari topik ya. Kemudian mengumpulkan bahan, kita mencari data dulu, bisa dengan membaca buku, bisa dengan mengumpulkan bukti dengan wawancara, dengan angket dan lain sebagainya. Kita kumpulkan bahan sebanyak mungkin ya tentang teks persuasi yang akan kita ajarkan atau kita pengaruhkan ke pembaca. Kemudian setelah mengumpulkan bahan baru kita menulis karangan ya. Tentunya menulis karangan itu berangkat dari kerangka karangan yang sudah kita buat supaya tidak jauh dari topik. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 10. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. Penyebabnya pun beraneka ragam, seperti kecelakaan lalu lintas, tabrak lari, atau kecelakaan tunggal. 2. Menurut data yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, terdapat sekitar 453 kasus kecelakaan di jalan raya. 3. Jalan raya merupakan pembunuh nomor 1 di Indonesia setelah penyakit jantung. 4. Kenyataan ini disebabkan puluhan bahkan ratusan orang meninggal dunia di jalan raya setiap harinya. 5. Oleh karena itu, marilah kita selalu waspada dan mematuhi peraturan lalu lintas ketika sedang menggunakan jalan raya. Urutan kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf persuasi yang padu adalah sudah terlihat bahwa topik ada di nomor 3, ya, tesis ada di nomor 3. Jalan raya merupakan pembunuh nomor 1 di Indonesia setelah penyakit jantung. Kita lihat jawabannya. C, kalau kita cocokkan lagi apakah sudah padu atau belum. Jalan raya merupakan pembunuh nomor 1 di Indonesia setelah penyakit jantung. Kenyataan ini disebabkan puluhan bahkan ratusan orang meninggal dunia di jalan raya setiap harinya. Sudah sambung ya, bahwa kenyataannya memang di jalan raya itu banyak orang meninggal. Jadi ada hubungannya dengan jalan raya itu pembunuh nomor 1 di Indonesia. Kemudian nomor 1, penyebabnya pun beraneka ragam, seperti kecelakaan lalu lintas, tabrak lari, atau kecelakaan tunggal. Juga ada hubungannya dengan kalimat yang keempat, ya. Karena banyak orang yang meninggal, penyebabnya itu beraneka ragam loh.
apa? Seperti kecelakaan, lalu lintas, tabrak lari, atau kecelakaan tunggal. Berarti ada hubungannya. 3, 4, 1, 2 sekarang. Karena banyak bukti ya yang penyebabnya beraneka ragam tadi kecelakaannya, maka si penulis ini berusaha untuk mencari data seperti urutan di soal nomor 9 tadi ya anak-anak. Menurut data yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, jadi data yang dikeluarkan atau data yang kita cari dalam membuat teks persuasi itu harus valid. Bisa dari buku-buku, bisa dari orang-orang tertentu yang kita wawancarai atau kita tanyai. Misalnya ini datanya dari pihak kepolisian. Menurut data yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, terdapat sekitar 453 kasus kecelakaan di jalan raya. Oh, sudah sambung ya. Berarti kemudian terakhir ini karena struktur teks persuasi itu adalah rekomendasi yang isinya adalah ajakan, maka nomor 5 ya, atau urutan terakhir dalam kalimat-kalimat yang belum urut ini, ajakan isinya. Oleh karena itu, marilah kita selalu waspada dan mematuhi peraturan lalu lintas ketika sedang menggunakan jalan raya. Jadi sudah sambung semua ya anak-anak, sudah satu kesatuan, sudah padu. Maka urutan kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf persuasi yang padu adalah 3, 4, 1, 2, dan 5. Jika kalian ingin membaca soal ini secara detail ya, kalian bisa mempause atau mengulang penjelasan dari Bu Fitri di soal nomor 10 ini, karena kalian butuh pemahaman yang waktu yang agak lama ya, karena memahami urutan paragraf yang masih acak. Nah, begitulah anak-anak jawaban soal nomor 10, jawabannya C. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan atau pembahasan soal teks persuasi bagian yang kedua dari Bu Fitri. Sampai jumpa. Demikian pembahasan soal teks persuasi bagian yang kedua, tepatnya di KD 3.14 dan 4.14. Pembahasan soal ini terdapat dua bagian, yaitu pembahasan soal yang pertama dan pembahasan soal yang kedua. Pembahasan soal yang pertama bisa kalian lihat di video sebelumnya ya anak-anak, termasuk review materi teks persuasi bagian pertama dan bagian kedua. Selamat belajar, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.